Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kisfurul Fikri, 3 digit NIM terakhir 299 dari kelas TII Angkatan 2023. Pada video kali ini saya akan melakukan praktikum reconnaissance dan juga praktikum scanning. Untuk yang pertama, saya akan melakukan praktikum reconnaissance, yaitu dengan masuk ke web voice. Di sini saya akan memasukkan salah satu domain, yaitu twitter.com. Di sini terdapat domain information, yaitu domain dengan nama twitter.com yang terdaftar pada tahun 2021 Januari, kemudian kadaluarsa pada tahun 2026 bulan 1 tanggal 21, dan terakhir kali diupdate yaitu pada tahun 2025 bulan 1 tanggal 17. Kemudian terdapat status domain, yaitu client transfer prohibited, server delete prohibited, server transfer prohibited, dan juga server update prohibited, yang menunjukkan bahwa status ini memiliki perlindungan yang tinggi. Kemudian terdapat name server, yaitu Twitter menggunakan name server custom, yaitu twtr.dns.net, yang menunjukkan bahwa mereka memiliki kontrol penuh atas pengelolaan DNS mereka. Kemudian juga terdapat informasi tentang register, yaitu register CSC Corporate Domains INC. Kemudian juga terdapat informasi pemilik domain atau registran kontak, yaitu dengan nama Twitter INC, organisasi Twitter INC. Kemudian terdapat street, city, state, dan lain-lain. Di sini juga terdapat informasi tentang kontak administratif dan teknis. Untuk yang domain yang kedua, saya akan memasukkan untuk instagram.com. Di sini juga terdapat informasi seperti Twitter tadi, yaitu informasi tentang domain instagram.com yang terdaftar pada tahun 2004 bulan Juni tanggal 4, dan kadaluarsa pada tahun 2033 bulan Juni tanggal 4. Kemudian domain ini terakhir kali diupdate yaitu pada tahun 2024 bulan 6 tanggal 26. Di sini status domain yaitu client delete prohibited, client transfer prohibited, client update prohibited, server delete prohibited, server transfer prohibited, server update prohibited, yang menunjukkan bahwa domain ini sangat dilindungi, dilarang dihapus, dipindahkan, atau diperbarui tanpa izin resmi. Perlindungan ini digunakan untuk perusahaan besar agar domain tidak dicuri atau diretas. Kemudian terdapat name server, yaitu ns instagram.com, dan selanjutnya Instagram menggunakan name server khusus, yaitu ns instagram.com, yang berarti memiliki kontrol penuh atas sistem DNS mereka seperti pada domain twitter.com. Kemudian di sini juga terdapat register information, yaitu register Safe LLC. Kemudian ada informasi pemilik domain, yaitu dengan nama domain admin organisasi Instagram LLC. Sini juga terdapat informasi kontak administratif dan teknis seperti pada domain twitter.com. Kemudian yang ketiga, saya akan melakukan pada domain whatsapp.com.
pada domain whatsapp.com. Domain ini terdaftar pada tahun 2008 bulan September tanggal 4, kemudian kadaluarsa pada tahun 2033 bulan September tanggal 4. Terakhir kali diupdate domain ini yaitu pada tahun 2024 September tanggal 25. Status domain di sini yaitu client delete prohibited, client transfer prohibited, client update prohibited, server delete prohibited, server transfer prohibited, serta server update prohibited. Yang menjelaskan bahwa domain ini sangat dilindungi, tidak bisa dihapus, dipindahkan atau diperbarui tanpa izin resmi. Perlindungan ini digunakan untuk mencegah pencurian domain atau perubahan ilegal yang dapat mengganggu layanan whatsapp.com. Kemudian name server, di sini web apps menggunakan name server khusus seperti domain Instagram dan juga Twitter, yaitu dengan name server ns.whatsapp.net yang memiliki kontrol penuh atas sistem DNS mereka. Sini juga terdapat informasi seperti pada kedua domain sebelumnya, yaitu register information dan juga register kontak yang bernama domain admin organization WhatsApp LLC. Kemudian terdapat juga informasi tentang kontak administratif dan juga teknis. Untuk selanjutnya yaitu praktikum scanning buat jaringan dua komputer di GNS3 dengan PC1 sebagai server dan PC2 sebagai klien. Kemudian pada PC1 install exam dan juga pada PC2 install Freeport Scanner. Kemudian jalankan service di PC1 Apache, MySQL dan FileZilla. Kemudian scan port yang listening dengan Netstat A di PC1. Scan port yang listening dengan Freeport Scanner dari PC2. Kemudian stop service MySQL, lalu ulangi langkah yang kedua dan ketiga. Sini saya akan masuk ke GNS3 dengan membuat project baru dengan nama scanning. Kemudian saya akan masukkan PC1 yang digunakan untuk server dan PC2 yang digunakan untuk klien. Sini saya akan menambahkan terlebih dahulu pada VirtualBox MS. Sini saya akan mengedit seperti pada praktikum sebelumnya. Kita klik start.
Kita tunggu terlebih dahulu. Di sini telah masuk ke dalam PC1 dan juga PC kedua. Kemudian kita akan melakukan config sini. Saya akan mengubah alamat IP pada PC yang kedua, yaitu dengan IP address 192.168.1.2. Klik OK, close. Kemudian lakukan hal yang serupa pada PC yang pertama. Yaitu dengan IP address 192.168.1.1. Oke. Sini akan melakukan cek ipconfig. IP address sudah sesuai dengan yang saya ubah tadi, yaitu 192.168.1.1. Kemudian pada PC yang kedua kita cek juga. Nah, di sini juga sudah sesuai IP address-nya 192.168.1.2.
Kemudian sini saya akan mengcopy file XAMPP yang sudah saya download kepada PC yang pertama. Kita tunggu. Sini file XAMPP-nya sudah tercopy. Saya akan menginstalnya terlebih dahulu. Kita klik next. Sini saya hanya mendownload Apache, MySQL dan juga FileZilla FTP. Untuk Tomcat dan juga Mercury tidak saya install. Kita next. Kita tunggu untuk menginstal. Untuk menginstal ini lumayan lama. Oleh karena itu saya akan langsung untuk mengcopy viewport scanner yang digunakan pada PC yang kedua. Kita install terlebih dahulu viewport scannernya. Kita klik next. Kita centang keduanya. Next. Install. Finish. Viewport scanner telah terinstall. Di sini saya akan menunggu untuk menginstal XAMPP-nya. Oke, di sini saya telah menginstal XAMPP-nya. Kita klik finish. Di sini kita start Apache, MySQL dan juga FileZilla. Kemudian kita masuk ke dalam command prompt. Kita lakukan scan port dengan memasukkan netstart. Di
Di sini protokol FTP, HTTP dan juga 3306 yang merupakan MySQL statusnya yaitu listening, yang berarti bahwa protokol open. Kemudian kita lakukan scan port dengan Freeport Scanner pada PC yang kedua. Kita masukkan IP address pada PC yang pertama yaitu 192.168.1.1. Di sini TCP-nya kita masukkan 80 titik 3306.21. Kita scan. Nah, di sini keterangan pada port name FTP, port statusnya open, port numbernya 21, kemudian HTTP yaitu open, port numbernya 80, MySQL port statusnya open, port numbernya 3306. Kemudian di sini saya akan stop untuk MySQL-nya. Kita lakukan hal yang sama yaitu scan menggunakan netstat. Nah, di sini protokol untuk MySQL 3306 sudah tidak ada yang statusnya listening. Kemudian kita scan report menggunakan Freeport Scanner. Sini kita masukkan IP address-nya seperti tadi, kemudian TCP-nya 80 3306 21. Scan. Nah, port name untuk MySQL statusnya yaitu closed atau ditutup. Sekian persen video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.